Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa, kita beribadah bersama-sama. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama beribadah. Kami menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, karena Engkau Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita pagi hari ini. Kita menaikkan pujian bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus Raja. Dialah Raja. Yesus Kau Raja. Yesus Kau Raja. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus yang layak disembah. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Ajak keluarga saudara pagi hari ini bersama-sama. Dimanapun saudara berada, yakinlah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Terpujilah namamu. Kami siap menaikkan pujian penyembahan hanya bagimu Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau yang layak disembah, kau layak disembah, Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah Masa Depan Cerah Solo. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana menjadi jemaat yang kuat dan berkemenangan. Saudara, kalau saudara pernah merasa bahwa saudara tidak dapat memenangkan pergumulan sendirian, saya memiliki kabar baik buat saudara, bahwa memang saudara tidak bisa. Memang saudara tidak bisa berperang sendirian atau bergumul sendirian. Mengapa? Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk bergumul sendirian. Dia akan menyertai kita. Saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus di dalam ayat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya kekuatan kita bukanlah datang dalam diri kita sendiri, melainkan datang daripada Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu kita tidak pernah bergumul sendirian seharusnya. Kita bergumul bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Saudara, faktanya adalah bahwa tidak ada kekuatan manusia yang dapat menghentikan rencana iblis. Dan tentunya hanya Allah yang dapat dan mampu untuk melakukannya. Bahkan di dalam Kolose pasal 2 ayat 15 berkata bahwa Tuhan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, Alkitab bahkan berkata bahwa kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus daripada kematian, kuasa yang sama itu juga yang menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kuasa Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi pergumulan ini. Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali yang bisa menjadi contoh dan teladan kita untuk bisa mengalami kekuatan dan kemenangan. Contoh itu adalah kisah daripada Daud. Satu waktu, Daud dan rombongannya pulang ke kemahnya. Dan apa yang terjadi di kemahnya, saudara? Mereka menemukan bahwa kemahnya telah dirampok, sudah dirampas. Dan harta mereka serta anak dan istri mereka telah diambil, dirampas oleh bangsa Amalek. Melihat keadaan itu, maka hancurlah hati Daud. Betapa dia merasa suatu kepedihan yang luar biasa. Daud bahkan dikatakan begitu emosional
sehingga dia menangis dan menangis sampai tidak kuat lagi untuk menangis karena demikian sedih dan hancur hatinya. Saudara, belum selesai sampai di sana. Orang-orang yang tersisa menyalahkan kepemimpinan Daud. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Daud. Saudara bayangkan, kepedihan demi kepedihan dialami oleh Daud. Persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan. Daud saat itu sudah tidak memiliki kekuatan dan merasa sangat tertekan. Namun Alkitab mencatat sebuah peristiwa yang menarik sekali selanjutnya. Bagaimana Daud menanggapi persoalan dan pergumulan yang dialaminya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan melihat bagaimana Saul. Saul adalah senior daripada Daud. Saul adalah raja yang perkasa. Saul juga mengalami pergumulan. Dan apa yang menjadi responnya ketika berada dalam situasi itu, kita dapat lihat di dalam 1 Samuel pasal 28. Sebuah peristiwa yang mundur sebelum Daud mengalami pergumulan. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal 28 tersebut, Saul menemukan dirinya dalam situasi yang sama seperti Daud. Saul takut menghadapi pasukan orang-orang Filistin yang jumlahnya sangat besar dan siap untuk berperang melawan bangsa Israel. Menghadapi situasi genting seperti itu, Saul setelah tidak bisa mendapatkan jawaban secara cepat daripada Tuhan, Saul memutuskan untuk berkonsultasi dengan penyihir, orang yang dapat bertenung. Dan saudara tahu bahwa Saul melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, yaitu meminta petunjuk daripada arwah atau okultisme. Saudara, Saul ingin mendapatkan jawaban. Saul ingin mengalami kemenangan dari persoalannya, tetapi ia melakukannya dengan cara yang salah. Saudara, sama seperti Saul, kita sering kali mengalami cobaan. Kita sering mengalami pergumulan. Dan kita bisa menyelesaikan dengan cara yang sama seperti Saul. Kita sering juga dicobai untuk menyelesaikan masalah kita atau mengatasi rasa sakit kita dengan mencari hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Ada yang pergi ke dukun, ada yang melakukan okultisme, atau mencari pertolongan kepada orang yang kuat, kaya, pintar, dan bukan mengutamakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapatkan dari semua itu? Bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah, bahkan bisa mendatangkan kesesatan. Hati-hati saudara, kepada siapa kita mengarahkan mata kita untuk mencari pertolongan lepas dari permasalahan hidup ini. Saudara, kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana Daud merespon masalah yang dihadapinya? Saudara, sekalipun Saul adalah senior dari Daud, Daud tidak meniru atau menanggapinya seperti Saul. Melainkan di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6, Alkitab berkata bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tahu sumber kekuatannya dari mana, bahwa bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari dalam Tuhan. Saudara, dia berlari ke arah Tuhan. Dia tahu bahwa ketika dia berada pada posisi yang terlemah dan tidak mampu untuk berdiri sendiri dengan kekuatannya, dia dapat menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya. Saudaraku, Efesus 6 ayat 10 tadi merupakan sebuah kekuatan buat kita. Bahwa ketika kita bergumul, kita tidak sendirian. Ada Allah yang memberikan kekuatan dan kuasa untuk mengalami kemenangan. Setelah menguatkan dirinya di dalam Tuhan, Daud berseru kepada Tuhan.
Dan Tuhan menuntun dia untuk mengalahkan bangsa Amalek. Tuhan memulihkan semua yang telah Daud hilang. Dan juga memberikan bahkan harta bangsa Amalek kepada umat Israel. Saudara, musuh kita tahu kelemahan kita sebagai manusia yang dan akan berusaha terus untuk mengeksploitasi kelemahan kita untuk membuat kita jatuh. Tetapi justru yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita yang lemah dan membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan telah memberi kekuatan dan kuasanya. Dan yang luar biasa, saudara, Dia juga memberikan senjata perlengkapan perang rohani. Tuhan telah memberikan kuasa dan kekuatan. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Betul, saudara, senjata itu bukan senjata organik atau fisik, tetapi itu adalah senjata rohani. Karena di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan ilahi untuk menghancurkan musuh, yaitu iblis, dan mendapatkan kemenangan. Masalahnya Tuhan sudah memberi dan menyediakan kepada kita, tetapi kita tidak pernah menggunakannya. Kita seringkali mencoba berperang, bergumul dengan musuh yang kelihatan dengan kekuatan dan cara kita sendiri. Dan tentunya saudara, kita tidak berhasil dan seringkali kita mengalami kegagalan. Ingat saudara, Tuhan memberikan kekuatan dan kuasanya serta memberikan senjata perlengkapan rohani kepada kita. Nah, apakah senjatanya itu, saudara? Senjatanya adalah tentang kebenaran, keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil, serta perisai iman. Juga ada keselamatan, firman Allah, dan doa serta permohonan. Bagaimanakah saudara mau merespon pertempuran dalam pergumulan hidup ini? Apakah saudara mau meresponnya dengan menggunakan kekuatan sendiri? Atau saudara mau mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan, serta menggunakan senjata perang rohani daripada Tuhan? Bagaimana saudara mau respon pertempuran dan pergumulan? Apakah saudara mau menghadapinya sendiri? Atau saudara mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan milik saudara? Saudara, yang ada pada saudara adalah lemah dan sangat terbatas. Kekuatannya tidak seberapa. Saudara akan mengalami kekecewaan. Saudara akan merasa gagal, lelah. Tetapi yang berasal daripada Tuhan lengkap, berkuasa, dan tidak mengecewakan. Saudara, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan menyediakan kekuatan buat kita. Tuhan menyediakan kuasanya. Tuhan menyediakan senjata peperangan rohani. Bukankah itu luar biasa? Kita dapat mengambilnya. Kita dapat menggunakannya. Oleh karena itu, saudara, mari segera datang kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan dan kuasanya. Serta gunakanlah perlengkapan senjata Allah itu untuk menghadapi pergumulan kita hari-hari ini. Percayalah bahwa saudara akan menjadi umat yang kuat dan berkemenangan. Kuat dan berkemenangan karena Tuhan yang menyertai. Karena Dia memberikan kekuatan dan kuasanya serta memberikan senjata Allah untuk kita menghadapi pergumulan ini. Tuhan begitu baik buat kita. Dia memberikan kepada kita supaya kita memenangkan pergumulan hidup ini. Saudara bisa menjadi orang percaya yang kuat dan berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah,
dan tidak berdaya. Kalaupun kami punya kreativitas, kami punya kekuatan, kami punya kemampuan, semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, kami semakin menyadari bahwa Tuhanlah kekuatan kami, sumber kekuatan dan kuasa. Kami akan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami akan menggunakan senjata Allah untuk menghadapi pergumulan kami, supaya kami menjadi umat yang kuat dan berkemenangan. Kami percaya kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Kami menang atas pergumulan kami menang atas penyakit kami menang menghadapi kelemahan kami, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, dan kita akan menutupnya dengan doa berkat. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang luar biasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat hari ini, di mana kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, dengan sukacita yang luar biasa, mengalami jamahan kuasa Allah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah berkat dan anugerah-Mu senantiasa mengalir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menuntun setiap saat dan memberikan perlindungan kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Yang sakit hari ini, Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Karena firman-Mu mengatakan, oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Dan saat ini kami mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap pasien yang terpapar virus corona Tuhan. Tuhan juga sembuhkan mereka. Tuhan pulihkan mereka. Biar mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka dipulihkan dari sakit COVID-19 ini Tuhan. Dan tim medis, tenaga kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Perlindungan kepada mereka di saat mereka menangani pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Jangan sampai mereka tertular, jangan sampai mereka mengalami sakit Tuhan. Biarlah semangat mereka, mental mereka tetap kuat, pantang menyerah dan pantang putus asa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jagai keluarga mereka, lindungi keluarga mereka Tuhan, supaya mereka tidak tertular. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, bangsa ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Masyarakat bangsa ini biarlah mereka tetap melakukan apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk mencegah daripada penularan virus COVID-19 ini ya Tuhan.
Biarlah mereka dengan taat menjalankan semuanya itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Kasihanilah bangsa ini. Biarlah anugerah dan berkat Tuhan mengalir atas bangsa ini. Pemulihan segera terjadi atas bangsa kami. Dipulihkan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati secara melimpah di dalam kehidupan saudara. Perlindungan Tuhan, pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan semakin nyata di dalam setiap kehidupan saudara sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Salam pembuat murid.